Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita Vito CH. Untuk kali ini saya akan sampaikan atau bagikan cara saya tracing arus listrik untuk mencari komponen yang rusak pada rangkaian elektronika. Dalam hal ini saya contohkan, ini ada sebuah skema rangkaian elektronika yang biasa dipakai di decoder parabola. Sengaja saya tidak pakai mainboard langsung seperti ini misalkan, karena nanti terlalu rumit. Karena yang akan kita pelajari ini adalah prinsip dasarnya saja ya, prinsip dasar dari tracing tegangan. Tegangan itu masuk sampai mana, apakah tegangan itu masuk atau tidak, dan kenapa tidak masuk kalau memang nggak ada tegangannya. Kita akan belajar prinsipnya hari ini secara simpel saja dan secara cepat serta mudah. Anda pemula wajib simak video ini. Langsung saja kita mulai. Kita jelaskan dulu skema ini ya. Ini ada skema sebuah jalur sumber listrik yang biasa dipakai di decoder atau receiver parabola. Contoh sumber masuknya di sini adalah 12 volt dan keluarnya macam-macam. Kalau di sini keluarannya 3,3 volt karena setelah melewati IC 3,3 volt. Di sini keluarnya 1,7 volt karena ada IC penurun tegangan 1,7 volt. Di sini ada C1, C2, C3 dan C4. Ini hanya ilustrasi. Pada kenyataannya mungkin C1 ini jumlahnya lebih dari 1. C2, C3 dan C4 itu mungkin juga banyak karena jalurnya itu ini akan terpisah-pisah ya. Tapi setelah paham prinsip ini, meskipun terpisah-pisah, insya Allah Anda akan paham. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, di sini 12 volt. Tentunya di sini harus ada 12 volt. Cara yang umum kita biasanya mengukur tegangannya pakai voltmeter ya. Di sini cara mengukurnya seperti ini, biasa ground. Nah, seperti ini. Ini harus terdeteksi 12 volt jika normal. Ya, jika normal, kalau kita ukur seperti ini harus ada 12 volt. Pertanyaannya, jika nggak ada, apa kemungkinannya? Kalau nggak ada tegangan 12 voltnya, ada dua kemungkinan. Yang pertama, sumber listriknya nggak ada. Misalkan adaptornya yang menyuplai ini ternyata 12 voltnya nggak masuk, nggak ada. Itu bisa jadi. Atau terjadi konslet atau hubung singkat antara jalur plus dan main. Ada kemungkinan misalkan C1-nya hubung singkat short. Itu juga tegangan 12 voltnya akan hilang menjadi 0 volt. Untuk mengetahui apakah short atau tidak, kita akan ukur resistansi di sini. Dikalikan 1 seperti ini, terus kita ukur di sini. Nah, kita bolak-balik seperti ini. Kalau ini nanti hubung bahkan mentok atau resistansinya terlalu rendah, misalkan cuma 5 ohm, 4 ohm, 10 ohm, tapi dibolak-balik sama, itu ada kemungkinan ini C1 ini short karena komponennya cuma C1. Pada kenyataannya mungkin jalur ini akan banyak ya komponen yang menghubungkan antara plus dan ground. Mungkin C-nya ini tidak cuma satu ya. Kita contohkan saja C1 berarti hubung singkat. Kalau ini kita bolak-balik nyambung full, masalah terselesaikan. Kemudian misalkan 12 voltnya ada ya, 12 voltnya ada, kita urut ke belakangnya, yang 3,3 voltnya ada tidak, kita cek di sini. Kita biasanya ini akan putar untuk mengukur volt ya. Kita ukur ada, misalkan ada berarti normal ya, kalau ada berarti normal. Kalau nggak ada, sama seperti di sini tadi, kita ukur ini resistansinya ini short tidak. Kalau tidak short tapi tegangannya tidak ada kemungkinan IC 3,3 voltnya ini mati ataupun rusak ataupun putus ya. Jadi di sini tidak short, tidak hubung singkat, tetapi 3,3 voltnya tidak ada, itu ada kemungkinan IC 3,3 voltnya ini mati. Kalau nggak ada tetapi di sini hubung singkat, ada kemungkinan C2 ini rusak atau hubung singkat atau short. C3 juga mungkin
rusak bisa jadi ya. C3-nya hubung singkat atau C2-nya hubung singkat bisa, karena ini ada 2C di sini meskipun yang C3 itu melewati dioda terlebih dahulu. Biasanya ini kalau hubung singkat ditandai dengan IC 3,3 voltnya ini kalau disentuh panas ya. Kalau disentuh panas karena arus yang mengalir banyak ya, karena hubung singkat. Berikutnya lanjut ke bagian sini setelah dioda. Biasanya tegangan setelah melewati sebuah dioda itu akan turun. Tergantung jenis diodanya, pakai silikon atau germanium nanti akan turun antara 0,2 sampai 0,7 volt ya. Jadi kalau ini 3,3, di sini nanti kalau turun 0,7 akan menjadi 2,6 volt di sini ya. Setelah dioda ini akan terjadi 2,6 volt. Kalau tidak ada sama, kalau tidak ada dua kemungkinan, yaitu C3 short ataupun D1-nya putus ya, diodanya putus atau C3-nya short. Putus itu belum tentu putus secara fisik ya, mungkin putus di dalamnya, ataupun kalau secara fisik mungkin sambungan patrenan atau solderannya itu jeplak atau jeplok, itu bisa saja terjadi seperti ini ya. Jadi bisa kita tes di sini tegangannya ya, apakah ada atau tidak. Kalau tidak ada tadi seperti tadi dua kemungkinan, C3 short ataupun D1 atau dari arah sumbernya ini memang putus. Kalau ada normal, lanjut ke paling belakang, misalkan sini 1,7 volt, kita cek ya, apakah ada 1,7 voltnya. Sama, kalau ada berarti no problem. Kalau nggak ada dua kemungkinan, yaitu IC-nya yang putus ataupun C4-nya yang hubung singkat. Seperti tadi, kalau mau ngecek hubung singkat ya kita tes ohmnya, resistansinya di sini. Kalau sini mentok, dibolak-balik sama, berarti hubung singkat. Pada kenyataannya C4 ini kemungkinan tidak cuma satu, saya ulang lagi ya pada kenyataannya. Tapi setelah paham prinsip ini dan punya multimeter dan tahu cara menggunakan multimeter, insya Allah bagi Anda pemula pun akan bisa untuk belajar menservis decoder Anda sendiri yang rusak ya. Biasanya dalam kenyataannya saya ngeceknya itu dari sumber awal, dari sumber utama sini langsung ke sumber paling belakang sini. Kalau dari sini ada, di sini nggak ada, baru saya naik. Tapi itu bebas ya, bebas mau urut kayak tadi seperti yang saya contohkan juga bagus. Itulah cara saya yang biasa saya gunakan untuk tracing tegangan pada decoder parabola yang alhamdulillah itu biasanya menyelesaikan hampir 80% mungkin lebih ya dari masalah yang ada di decoder parabola. Oke pemirsa, bagaimana Anda mau mencoba menservis decoder Anda sendiri? Anda wajib paham prinsip dasar ini. Ini tentang tracing arus ya. Jenis kerusakan itu tidak cuman arusnya tidak masuk ya. Contohnya arus semua normal tapi tetap nggak bisa rusak, itu ya kita harus cari, mungkin ada komponen yang memang sudah rusak. Sekian pemirsa informasi sederhana hari ini, mudah-mudahan bisa membantu bagi Anda yang mau belajar servis decoder ataupun bisa juga diterapkan untuk servis alat elektronika yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.